Halo semua, selamat datang di Zona Anime. Pilar adalah julukan bagi para komandan dari pemburu iblis. Pilar merupakan sosok ahli pedang terkuat di antara pemburu iblis dalam serial anime Kimetsu no Yaiba. Dalam organisasi pemburu iblis, atau juga disebut pembunuh iblis, ada 9 orang yang mendapat gelar pilar. Pilar terdiri dari 7 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Setiap pilar menguasai teknik pernapasan tertentu yang dia peroleh dari latihan keras dari para pengguna teknik sebelumnya. Setiap pilar mendapat julukan sesuai dengan teknik pernapasan yang mereka kuasai dan gunakan saat bertarung. Dan inilah urutan 9 orang pilar di anime Kimetsu no Yaiba, dari yang terlemah sampai yang terkuat. Tanpa basa-basi lagi, mari simak pembahasannya berikut ini. Sebelum lanjut ke videonya, Mimin ingatkan untuk mengklik tombol subscribe dan like, serta komen jika ada yang ingin kamu sampaikan, supaya Mimin semangat dalam mengupload video baru setiap harinya. 9. Shinobu Kocho. Shinobu adalah salah satu dari 2 perempuan yang mendapat gelar pilar. Dia juga seorang dokter yang menangani pengobatan para pemburu iblis yang terluka. Dalam pertarungan, dia mengandalkan racun untuk membunuh iblis. Ciri khas dari Shinobu adalah jepit rambut berbentuk kupu-kupu yang melekat di rambut hitamnya. Dia mempunyai adik yang juga merupakan pemburu iblis, yang lolos bersamaan dengan Tanjiro sebagai anggota pemburu iblis. Shinobu tidak cukup kuat untuk menebas putus kepala iblis. Sebagai gantinya, dia menggunakan pedang beracun untuk membunuh iblis dengan lebih menyakitkan dari seharusnya. Shinobu benar-benar berbahaya bagi iblis lemah. Lihat saja apa yang terjadi pada si kakak perempuan laba-laba di Gunung Natagumo. Shinobu bisa membunuhnya dengan menyakitkan. Yang jadi masalah, racun di pedang Shinobu kurang berguna untuk digunakan melawan iblis peringkat 2, yaitu Doma. Untungnya saat itu Shinobu sudah mempersiapkan senjata rahasia yang lebih berbahaya, dan efeknya baru dirasakan di akhir. Ia pun membuka peluang bagi Inosuke dan Kanao untuk bisa unggul melawan Doma. 8. Obanai Iguro. Selalu ada seekor ular yang bersamanya. Dia adalah pengguna teknik pernapasan binatang. Sama halnya dengan Sanemi Shinasugawa, dia juga sering berperilaku kasar dan tanpa ampun. Ciri lain dari sang pilar ular adalah masker yang tidak pernah lepas dari mulutnya. Secara kekuatan fisik, Obanai ini memanglah berada di peringkat 8. Hanya Shinobu yang lebih lemah darinya. Tapi sebagai gantinya, Obanai memiliki skill pedang yang sangat jago. Dia pun kira-kira berada satu level dengan gadis yang ia sukai, yaitu Mitsuri. Terlihat dalam pertarungan melawan Muzan, kalau sebenarnya Obanai cukup jago untuk beberapa kali menebas leher iblis terkuat itu. Sayang, Muzan bisa langsung memulihkan dirinya dari luka, dan pada saat itu pedangnya sudah berubah menjadi merah. 7. Mitsuri Kanroji. Kanroji merupakan pilar cinta yang sangat cantik dan imut. Tingkahnya yang menggemaskan dan penampilannya yang seksi membuatnya disukai semua orang. Kanroji sebenarnya memiliki potensi menjadi salah satu pembasmi iblis terkuat. Tubuhnya saja lebih kuat dan tangguh dibandingkan dengan kebanyakan orang. Dia juga memiliki fleksibilitas tinggi. Latihan pilar bersama Mitsuri bahkan memaksa para pembasmi iblis untuk melenturkan diri mereka. Sampai alur melawan Muzan, Mitsuri belum terlihat istimewa dalam menghadapi musuh kuat. Dia mungkin tidak bisa mengalahkan musuh, tapi dia cukup tangguh untuk terus bertahan dalam pertarungan karena tubuhnya kuat sekali. 6. Tangen Uzui. Seperti gelarnya, Tangen Uzui menguasai teknik pernapasan suara. Teknik pernafasan suara adalah hasil percabangan dan modifikasi dari teknik pernafasan dasar angin. Sama halnya dengan teknik pernafasan petir, teknik suara juga mengandalkan kecepatan. Tangen Uzui merupakan generasi terakhir dari klan Shinobi, sehingga selain menguasai teknik pernafasan, dia juga menguasai teknik ninja. Tangen Uzui adalah sosok berkarakter, melebih-lebihkan dirinya, dan selalu berusaha untuk bertindak memukau. Kalau dilihat dari alur cerita Red Light District, Uzui sebenarnya adalah salah satu pilar terkuat di Kimetsu no Yaiba. Ia bisa tampil cukup brilian saat melawan Daki dan Gyotaro. Sayangnya Uzui kemudian harus pensiun
karena kehilangan satu tangannya. 5. Gyu Tomioka. Dia adalah sang pilar air pengguna teknik pernafasan air. Dia pula adalah sosok pemburu iblis yang pertama kali bertemu Tanjiro, dan dia pula yang meminta Urokodaki untuk melatih Tanjiro teknik pernafasan air. Dia adalah salah satu dari pengguna pernafasan air yang mampu menguasai jurus ke-11 dari pernafasan air, sementara Tanjiro dan bahkan gurunya Urokodaki hanya menguasai sampai jurus ke-10. Gyu mungkin rendah diri karena masih dihantui kematian Sabito di masa lalu, tapi dari segi pernafasan air, dia sebenarnya lebih unggul dari Tanjiro maupun Urokodaki. Bukan hanya menguasai 10 teknik, dia bisa mengembangkan teknik ke-11 pula. Gyu kemudian memang sempat didesak oleh Akaza, tapi Gyu mampu bertahan hidup cukup lama, hingga Akaza gugur membuktikan ketangguhan pria ini. 4. Kyojuro Rengoku. Kyojuro merupakan pilar api yang sangat hebat. Dia adalah sosok lelaki yang berkarakter penuh semangat, idealis, dan bisa diandalkan. Dia mempelajari teknik pernafasan api secara otodidak dari buku teknik yang diturunkan setiap generasi dari keluarganya. Ayahnya pun adalah pilar api generasi sebelumnya. Sebenarnya, Rengoku berpotensi berada di peringkat yang lebih tinggi. Saat di alur Demon Train, dia menunjukkan dirinya memiliki kekuatan dan skill yang sangat besar. Masalahnya satu, Rengoku hanya sempat banyak beraksi di alur itu. Dia juga tidak pernah sempat memiliki tanda pemburu iblis. Jadinya, sekarang dia terasa tertinggal kekuatannya dari yang lain. Namun naasnya, dia menemui musuh yang merupakan musuh alaminya, yaitu iblis bulan atas peringkat 3, yaitu Akaza, yang mampu melawan musuh yang memiliki semangat tinggi dan menjadikan itu sebagai kekuatannya. Dan sayangnya Kyojuro dikalahkan dan meninggal dengan luka lebar di bagian perutnya. Menarik untuk kita nantikan pertarungan mereka. 3. Muichiro Tokito. Dia adalah salah satu jenius yang lahir beberapa puluh tahun sekali. Kecepatan berlatih, kelincahan, dan aspek lainnya sudah ia miliki meskipun tanpa latihan. Dengan umur yang lebih muda dari Tanjiro, dia berhasil mendapatkan gelar pilar kabut. Seperti gelarnya pilar kabut, dia adalah pengguna teknik pernafasan kabut. Teknik pernafasan kabut adalah percabangan dan hasil modifikasi dari teknik pernafasan angin. Muichiro adalah salah satu orang yang pernah membunuh iblis bulan bawah 12, Kizuki seorang diri. Gyoko pernah merasakan betapa ngerinya pernafasan kabut milik Muichiro. Yang lebih heboh adalah Muichiro sebenarnya baru 14 tahun, tapi sebelum bergabung dengan anggota pembasmi iblis, Muichiro sudah pernah membunuh iblis tanpa menggunakan pedang Nichirin. Begitu bergabung, dia juga hanya perlu 2 bulan untuk diakui sebagai pilar. 2. Sanemi Shinazugawa. Pengguna teknik pernafasan angin dengan wajah dipenuhi bekas luka. Perilakunya sangat kasar dan cenderung main tangan. Namun dalam hal berbicara, dia menggunakan bahasa yang baku dan sopan terutama kepada panglima tertinggi pemburu iblis. Sanemi, Gyomei, dan Muichiro adalah 3 sosok yang bisa membunuh iblis sebelum mereka memperoleh pedang Nichirin. Keunikan Sanemi adalah darahnya. Darah Sanemi berpotensi memabukkan iblis. Bahkan Kokushibo yang perkasa pun pernah terpengaruh olehnya. Itu berarti jika Sanemi melawan musuh yang lebih lemah dari Kokushibo, maka bila ia terluka, iblis yang dilawannya pun bakal jadi lebih lemah. Tak heran tubuh Sanemi penuh dengan bekas luka. Yang membuat Sanemi semakin jago adalah ia tidak ragu menghalalkan segala cara untuk mengalahkan iblis, termasuk membakar mereka dengan kombinasi api dan botol minyak. 1. Gyomei Himejima. Sebagai pilar batu, Gyomei sudah diakui sebagai pilar terkuat di Kimetsu no Yaiba oleh Tanjiro dan juga Inosuke. Dari segi kekuatan fisik, Gyomei mampu mendorong batu besar dengan mudah sekali. Dengan tenaga seperti itu, tidak heran kalau senjata Gyomei adalah kombinasi kapak dan bola besi duri besar, bukan pedang. Ini membuat Gyomei menjadi musuh menakutkan bagi iblis biasa. Mau jauh mau dekat, Gyomei bisa mengincar mereka. Walaupun dia tidak bisa melihat karena matanya buta, tapi Gyomei bisa mengincar mereka dan merasakan keberadaan mereka.
Lalu jangan lupakan, sebelum ia memperoleh pedang Nichirin, Gyomei bisa membunuh iblis dengan memukuli makhluk itu sampai matahari terbit. Wow, fisiknya saja mengerikan bukan? Itulah peringkat 9 pilar terkuat Kimetsu no Yaiba. Bagaimana menurut kamu? Apakah kalian setuju? Tulis komentar kalian di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekali lagi Mimin ingatkan untuk klik subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak perlu bayar. Terima kasih.